saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Ajeng, selaku guru bahasa Indonesia di SMP swasta dari Tuasku. Nah, baiklah Ibu Ajeng, di sini kita akan melakukan percakapan tentang supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Ajeng. Waalaikumsalam Bu Ririn. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ajeng? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Ririn? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Baiklah Bu Ajeng, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu, supaya nanti saya bisa mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, semangat, dan percaya diri. Sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid nanti saat di dalam kelas. Nah, Bu Ajeng, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama yaitu, apa tujuan yang akan Ibu ingin capai? Berdasarkan perencanaan pembelajaran yang sudah saya buat, ada beberapa tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, murid dapat mengerti pengertian dari teks ulasan. Yang kedua, murid dapat menentukan teks ulasan berdasarkan isinya. Dan yang ketiga, murid dapat menulis kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan. Nah, baik Bu, jadi ada 3 ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu observasi? Saya ingin mengobservasi pengetahuan dan keterampilan. Melalui pengetahuan bisa dari menulis dan memahami teks ulasan, dan dari keterampilan bisa melalui membuat produk berupa teks ulasan. Baik Bu, jadi area pengembangannya itu adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu ya. Nah, sekarang saya mau dengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik itu dari segi strategi, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Sekarang saya menggunakan model pembelajaran discovery learning atau inquiry, dan dengan metode pembelajaran berkelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, model pembelajarannya itu inquiry dan metodenya itu membuat kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Bu Ajeng ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan saat di dalam kelas? Media yang saya gunakan itu berupa infobus, PowerPoint, lembar kerja peserta didik, contoh teks ulasan berupa film, biasanya itu film naskah pelangi yang saya tayangkan. Naskah pelangi bagus itu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini Bu? Di kelas berapa, hari apa, dan jam keberapa Bu? Biasanya itu di kelas 8 pada hari Senin, jam ke-3 dan 4 itu pada pukul 9.30 sampai dengan 10:10. Baik Bu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas nanti kita akan melakukan percakapan kembali ya Bu. Percakapan yang terakhir yaitu tentang percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik Bu, sebelum kita akhiri, apa yang akan Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini nih Bu? Saya dapat gambaran dalam pembuatan lembar kerja peserta didik yang memudahkan siswa dalam memahami teks ulasan dan menentukan media ajar melalui tayangan. Baik Bu, oke. Sampai ketemu di hari Senin ya Bu. Kita akan melakukan observasi kelas. Terima kasih banyak Bu Ajeng atas waktunya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di observasi dan percakapan pasca observasi ya Bu Ajeng.
Ya, assalamualaikum Bu Ajeng. Salam Ibu Lili. Selamat siang anak-anak. Iya. Nah, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang nggak datang? Ada berapa orang? Siapa aja? Ferdi, lalu Rizky, lalu lalu ada lagi ada lagi banyak sekali ya hari ini yang nggak datang. Kenapa itu? Ada yang sakit? Ya langsung tujuan aja. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai beberapa tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus memahami pengertian dari teks ulasan. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menuliskan sebuah teks ulasan. Itulah tujuan dari pembelajaran Ibu hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, seperti biasa ice breaking kita. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Sebelum mulai pembelajaran, kita lakukan teknik stop terlebih dahulu supaya kalian lebih rileks, lebih bisa menerima pelajaran dengan baik, lebih konsentrasi. Maka teknik stop ini pejamkan mata kalian, kemudian ikuti aliran nafas kalian dan ikutilah dan resapilah setiap dari alunan musiknya. Oke? Bisa? Ayo pejamkan dulu matanya semua. Jangan tidur ya. Bisa kita mulai? Pejamkan matanya semua. Tarik nafasnya. Keluarkan pelan-pelan. Ya. Resapi musiknya. Materi kita mengenai teks ulasan. Bisa dilihat ya. Nah, Ibu mau tanya nih, sama-sama. Pernahkah kalian mendengar apa itu teks ulasan? Nah, siapa yang pernah mendengar? Oh, Ardia. Menurut Ardia, mungkin di kelas 7 ya, kita sudah pernah belajar teks ulasan. Apa itu teks ulasan menurut Ardia? Apa? Penilaian. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Untuk Ibu nanya dulu. Dah. Nah, dari
Tiga, sebutkan hal kesuksesan jawaban sebagai penulisan memberikan informasi tentang kelayakan sebuah kerja. 4. Jika mengurus sebuah film atau drama dan apa saja yang akan dibahas. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian cari, kalian tonton terlebih dahulu sebuah film dengan judul Meraih Mimpi. Dengar? Judulnya apa? Meraih Mimpi. Nah, setelah kalian tonton film tersebut, silahkan kalian beri penilaian berupa kelebihan dan kekurangan dari film yang telah kalian tonton. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu ada beberapa pertanyaan Ibu ingin tanyakan nih sama kalian. Pertama, apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Kenapa? Karena apa? Ayo jangan malu lah. Kenapa? Iya, aku tadi bang. Oh iya, karena nonton film makanya menarik. Setuju? Yang kedua, nah sudah semangat semua? Ya sudah, konsentrasi lagi. Nah, untuk kesimpulan hari ini bahwasannya tes tugasan bisa berupa Video. penilaian, kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya. Apa aja karyanya? Novel, kemudian film dan drama. Ada satu lagi yang ketinggalan. Buku pelajaran. Jangan dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ririn Wardania SPD, CGP Angkatan 10 dari SMP Swasta Deli Tua School, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Ajeng selaku guru bahasa Indonesia. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Winner selaku PP pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baik, saya akan memulai percakapan pasca observasi bersama Ibu Ajeng. Assalamualaikum Bu Ajeng, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ririn. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik Bu. Baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas.
Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Karena belum terbiasa ya Bu Rin, jadi sedikit kaku dan tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas dan tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan? Tahapan yang saya lakukan adalah yang pertama membuat perangkat pembelajaran untuk area pengembangan dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, siswa dapat memahami pengertian dari teks ulasan, dan untuk aspek keterampilan, siswa dapat menulis kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Baik, jadi area pengembangan terkait aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan lancar, namun memang masih ada kekurangannya. Baik, berarti sudah alhamdulillah lancar, namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala yang Ibu lakukan saat menjalani proses pembelajaran, Bu? Kekurangan atau kendala yang sering terjadi mungkin dialami oleh guru lain juga. Ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan belajar. Oke, nah kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi, Bu? Mengapa mereka kurang aktif atau tidak mau terlibat diskusi contohnya? Mungkin dalam pembagian kelompok, kita harus membagi kelompok sesuai minat anak berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditorik, dan ada yang kinestetik, sehingga anak lebih nyaman. Jadi sesuai dengan kenyamanan anak tersebut, mungkin saya melakukan pertanyaan menyesuaikan kegiatan di kelas tersebut. Oke, baik. Berarti itu perencanaan Ibu ya, menyesuaikan dengan bagi kelompok sesuai minat bakat anak, menggunakan gaya belajar visual, auditorik, kinestetik ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat realisasikan ya Bu, dan memberikan proses belajar yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita dari Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya ya Bu Rin, saya akan lakukan perubahan itu. Baik Bu, terima kasih atas semua jawaban. Semoga dapat segera direalisasikan ya Bu ya. Iya Bu Rin. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Rin.